Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Lojeng Sumping di channel Asep NFS. Kali ini saya mau bahas tentang ciri-ciri head nozzle yang terlalu kecil atau terlalu besar. Kalau yang terlalu besar sebenarnya udah pernah saya share beberapa video ke belakang, tapi kalian cek aja. Kalau nggak ketemu silahkan bertanya lagi di komentar ini ya. Saya akan fokus dulu bahas satu supaya durasinya nggak terlalu lama. Oke, sekarang saya akan bahas tentang head nozzle yang terlalu kecil. Kasus ini banyak saya temui di karbu merek, mohon maaf saya sebutkan ya tanpa menjelekkan merek tersebut, yaitu PE28 BRT. Saya taunya yang tipe dulu sih, belum tahu yang tipe sekarang yang sudah ada power jetnya apakah tetap sama kayak gini atau enggak. Jadi ciri paling utama kalau dia head nozzle-nya kekecilan itu sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau kita pakai settingan anginnya udah optimal, pilot jet udah enak, langsam udah bagus, ketika kita maju itu akan ngok di RPM tengah ya. Jadi ketika dapat hembusan angin dari mobil misalnya, atau ngelewatin jalan yang banyak anginnya, atau kita mau ngebut ngedadak, dia itu ngok si karbunya ya. Terus kalau kita setting yang gak langsam, jadi setelah anginnya sedikit, RPM tengahnya baru enak guys. Nah itu salah satu ciri head nozzle yang kekecilan. Kemudian di sini akan saya lebih rincikan lagi. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa nyeting angin itu ada dua tahap ya. Yang pertama nyeting angin khusus ketika idle, yang kedua nyeting angin seperti biasa supaya performa saat gas sedikit sampai RPM tengahnya itu benar-benar enak ya. Jadi dua tahap itu harus terpenuhi. Dan hasil kedua settingan itu harus sama ya. Jadi settingan angin ketika idle dan settingan angin ketika kita nyeting dengan cara yang biasa itu harus sama. Misalnya saat idle dapat 3 putaran. Nah, ketika nyeting dengan cara yang biasa juga harus dapat 3 putaran ya. Biar performa karbu benar-benar optimal. Ini harus kalian catat ya guys ya. Nah, contohnya kayak gini. Ini saya sengaja pakai head nozzle yang kecil ya. Mau saya setting angin. Jadi yang pertama kita setting secara ideal, yang kedua nanti kita setting posisi idle. Nanti akan ada ketemu perbandingan perbedaannya ya, cukup lumayan hasilnya. Sekarang kita lihat, hidupin dulu motornya. Ketika menggunakan cara setting yang biasa ini dapat di 1,5 putaran ya. Kalau kita ngejar settingan ini RPM tengah itu bakal enak guys, tapi idealnya ada resiko kalau lama-lama itu bisa mati, atau kalau sudah kita gaspol terus nutup gas itu bakal turun idle-nya ya, kayak gini. Idle turun ya, kedengeran. Nah ini ciri-ciri head nozzle yang kekecilan. Kemudian sekarang kita setting angin waktu idle, kita bandingkan dapat berapa putaran. Ini 1,5 ya, kita tinggal hitung bedanya berapa putaran. Setengah naik RPM-nya, tambah lagi setengah, masih naik juga RPM-nya, tambah lagi setengah. Oh udah nggak naik, berarti bedanya 1 putaran. Yang waktu nyeting dengan cara ideal itu dapat 1,5, pas posisi idle kita dapat 2,5, bedanya 1 putaran guys. Nah ini menyebabkan, saya matiin dulu ya, performa karbu tidak maksimal. Ketika kita ngejar RPM tengahnya, kita mengorbankan idle. Ketika kita ngejar idle-nya, RPM tengah yang kita korbankan. Nah ini adalah ciri-ciri head nozzle terlalu kecil lubangnya ya.
Nah Bang, bagaimana kalau kita ganti jarum yang lebih kecil, jadi tetap celahnya nanti besar? Itu juga bisa kalau kalian punya, spare jarum cadangan ya, tinggal kalian kecilin jarumnya, tapi resiko kalau kebablasan itu malah tambah nggak enak. Paling simpel kita ganti hand nozzle yang lebih besar. Oke, sekarang kita bongkar karbunya dan kita lihat ukuran lubang hand nozzle-nya seperti apa, dan kita pasangkan dengan jarum JJH seperti biasa. Oke, kita bongkar dulu. Guys, ini adalah jarum head nozzle yang barusan nempel di PE28 yang kayak saya tadi tes ya. Ini yang ukurannya kata saya itu terlalu kecil. Kita lihat ketika kita sandingkan dengan jarum ini JJH ya. JJH. Nah, celahnya sangat kecil guys ya, tuh. Cuma segitu aja celahnya. Ini menyebabkan RPM tengahnya itu kering. Nah, kebanyakan saya lihat-lihat curhatan orang-orang yang pakai karbu BRT itu kurang lebih gejalanya seperti yang saya jelaskan tadi. Termasuk di video yang sebelumnya ada yang berkomentar hal yang sama ya guys ya, yaitu user karbu BRT. Nah, seharusnya idealnya celahnya itu kayak gini. Yang sebelah kanan ini ideal ya, standar lah pokoknya, standar karbu P itu yang sebelah kanan. Bedanya cuman sedikit tapi pengaruhnya luar biasa guys ya. Nah kayak gini, ini yang standar yang kanan, celahnya kurang lebih harus segitu. Kalau celahnya segini dijamin setelan anginnya bakal langsung dapat antara setel angin waktu posisi idle dengan setel angin waktu dengan cara yang maksimal ya, atau cara yang ideal seperti biasa. Nah, jadi ini kita sisihkan karena memang ini kurang cocok kalau kita ngejar performa. Tapi kalau kita ngejar irit, head nozzle ini sangat saya rekomendasikan yang lubangnya kecil ya. Benar-benar bisa bikin settingan karbu irit, walaupun ya resikonya performanya kayak tadi ya guys ya. Nah, kemudian untuk perbandingan di sini ada yang paling suka saya pakai, ini sebenarnya bawaan PWK kalau nggak salah atau PE, lupa lagi saya ya. Pokoknya bawaan salah satu karbu yang saya punya, entah itu PWK 28 CPO, entah itu PE 28 Scarlett, entah itu PWK 34 Scarlett. Saya lupa lagi ya. Celahnya kurang lebih memang standar atau ideal tuh. Ya, bisa kita lihat ya tuh, kurang lebih sama. Nah, ini yang sering saya pakai. Ini memang paling ideal. Kalau di video sebelumnya pernah saya bikin cek soundnya, ada 3 perbandingan, ada yang settingan irit, ada yang settingan ideal, ada yang settingan boros. Nah, untuk yang settingan idealnya saya pakai head nozzle yang ini ya. Memang ukurannya paling ideal atau paling mendekati standar guys. Memang mungkin ini head nozzle bawaannya sih mungkin ya, PE 28 Scarlett. Sekarang akan kita pasang dan kita tes lagi setelan anginnya. Apakah berhasil mendapat setelan angin yang ideal saat posisi idle dan posisi nyeting yang seperti biasa itu, apakah akan sama hasilnya. Nah oke guys, jadi saya udah ganti head nozzle. Sekarang kita setting angin ya, apakah akan ketemu atau tidak. Biar mudah, sebelumnya kita dapat settingan 2,5 putaran waktu idle, kita putar dulu 2,5 putaran ya. Nah, 1,5, 2,5. Ini 2,5 putaran, kita hidupin dulu. Nah idalnya udah bagus ya, stabil, jadi nggak berubah ya. Terus sekarang kita setel angin dengan cara yang seperti biasa. Udah dapat, sekarang kita hitung dapat berapa putaran setelan anginnya ya. Setengah, 1,
setengah, 2,5. Pas guys ya, jadi udah pas. Putar balik lagi, setengah, 1,5, 2,5. Nah, akhirnya setelan angin waktu idle dengan setelan angin dengan cara yang biasa udah ketemu guys. Nah, kalau begini pasti performa karbu akan maksimal ya. Karbu idle-nya akan stabil, terus performa RPM tengahnya juga nggak akan ada ngok-ngok ya. Nah, tadi sebenarnya saya nggak bisa langsung dapat setelan yang pas ya. Kenapa? Karena asalnya posisi klip jarum saya itu ada di klip keempat. Nah, waktu saya setel lagi tadi bedanya cuman setengah putaran ya. Waktu saya setel dengan cara ideal itu dapat 2 putaran, dan saat posisi idealnya masih 2,5 putaran, nggak berubah ya. Kemudian saya pindahkan satu klip jarum ke bawah. Jadi sekarang posisi jarum itu ada di klip paling bawah. Nah, kemudian saya setel lagi, hasilnya bisa beda setengah putaran. Jadi waktu nyetel angin posisi idle dengan setel angin dengan cara yang biasa itu hasilnya dapat sama 2,5 putaran guys ya. Jadi kalau dengan head nozzle yang sama, turun satu klip itu cuma ngurangin setengah putaran. Nah, sedangkan tadi saya waktu pakai head nozzle yang kecil itu bedanya sampai 1 putaran ya, sedangkan klip nyisa 1. Jadi solusi terbaik memang ganti dulu head nozzle dengan yang lebih besar atau yang celahnya ideal. Kemudian untuk menyamakan setelan angin, saya udah nyoba beberapa kali tadi sebelum saya record ya. Jadi naikin klip jarum itu berubah setengah putaran guys dari setelan anginnya dengan cara yang biasa kita pakai ya, yang tahan gas kemudian setel angin. Nah, dengan cara itu kalau kita nurunin klip alias naikin jarum, dia setelan angin nambah setengah putaran ya. Kemudian kita turunin lagi satu klip, nah dia juga nambah lagi setengah putaran. Kalau kita sebaliknya naikin, dia jadi ngurangin setengah putaran ya. Walaupun saya yakin kalau beda karbu terus beda mesin akan beda juga, tapi hasil coba-coba saya tadi seperti itu guys. Hasilnya, oh iya belum kita cek sound ya. Tapi sebelum kita cek sound, saya mau closing dulu. Jadi intinya kalau kalian mengalami susah setting karbu PE ya, biasanya itu antara RPM bawah dengan RPM tengah. Untuk RPM atas itu jarang bermasalah karena karbu PE itu benar-benar fokus di main jet kalau gaspol ya, kecuali kalau jarumnya terlalu panjang. Kalau jarumnya terlalu panjang itu bisa ngaruh jarum ke RPM waktu gaspol ya. Tapi kalau panjang jarumnya sama dengan jarum bawaannya itu nggak akan terlalu pengaruh, jadi RPM atas itu cenderung gampang setting. Nah, sering sekali terjadi masalah di karbu BRT itu di RPM bawah dan tengah. Kalau RPM bawahnya idealnya bagus, RPM tengahnya ngok. Kalau RPM tengahnya enak, RPM bawahnya jadi susah ideal. Ya, kurang lebih bolak-balik kayak gitu. Nah, solusinya seperti video saya tadi ya, sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Yang belum mengerti silahkan bertanya di kolom komentar. Yang punya pertanyaan masalah setting-setting karbu silahkan juga bertanya di kolom komentar. Dan bagi yang mau bertanya dan saya balas dengan video singkat-singkat, kalian mampir ke TikTok saya. Nickname-nya atau username-nya itu AsepNFS sama dengan YouTube ini. Dan di sana saya biasa balas pertanyaan menggunakan video singkat atau VT ya, biasa disebut di TikTok tuh. Nah, kalian bisa bertanya di sana, saya langsung balas. Kalau pertanyaan kalian memang cukup menarik untuk dibahas, saya akan balas menggunakan video pendek langsung ya, jadi lebih jelas. Dan jangan lupa kalau yang belum subscribe YouTube channel ini, kalian subscribe dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Lupa cek sound dulu guys.